Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingga Sena Pramudia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang just in time. Apa itu just in time? Just in time adalah sebuah sistem untuk mengurangi waktu produksi serta waktu respon dari pemasok dan pelanggan. Mengapa just in time penting? Just in time bertujuan untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Perusahaan menghapus seluruh pemborosan selama proses produksi, sehingga mereka mampu menyerahkan produknya tepat waktu sesuai dengan permintaan. Untuk melakukannya, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan. Mereka meminimalkan persediaan bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Dengan begitu, mereka dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun kerusakan akibat penimbunan barang. Selanjutnya, ada cara kerja just in time secara sederhana. Sistem just in time biasanya adalah untuk proses manufaktur yang berulang. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan komponen yang sama dan memproduksi dalam volume yang relatif tinggi. Perusahaan menyusun rencana produksi secara detail untuk memastikan semua kebutuhan sistem produksi telah tersedia. Setelah mengatur sistem produksi, perusahaan memastikan aliran yang berkelanjutan dan merata di sepanjang fasilitas produksi. Mereka menghubungkan setiap stasiun kerja dengan cara yang mirip dengan jalur perakitan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan antrian dan untuk mencapai ukuran lot per unit produksi yang ideal. Kemudian, sistem just in time berusaha untuk menyimpan sedikit persediaan di gudang. Untuk mendukungnya, perusahaan harus memastikan kelancaran pengiriman dari pemasok. Produksi hanya akan berjalan ketika permintaan muncul. Input tiba di pabrik dari pemasok tepat pada waktunya dan sesuai permintaan. Kemudian, perusahaan menempatkannya ke dalam proses manufaktur. Perusahaan memproses bahan baku untuk menjadi produk di sepanjang lini produksi. Mereka tiba di stasiun kerja berikutnya tepat pada waktunya dan bergerak melalui seluruh sistem dengan sangat cepat. Just in time juga memberdayakan kapasitas yang kurang dimanfaatkan untuk membangun persediaan kecil produk atau komponen, persediaan penyangga. Itu bertujuan untuk memastikan bahwa jika terjadi masalah, proses produksi tidak akan terganggu. Meskipun stok penyangga mahal untuk disimpan, mereka dapat membantu perusahaan mengantisipasi kekurangan input akibat gangguan pasokan. Selain itu membantu perusahaan untuk merespons dengan cepat peningkatan permintaan. Perusahaan dan pemasok mungkin akan saling mempertukarkan informasi tentang kondisi permintaan melalui Electronic Data Interchange atau disingkat EDI. Itu meningkatkan kinerja pengiriman pemasok sehingga mereka dapat mengirimkan input ke lini produksi segera sesuai dengan kondisi permintaan. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan just in time. Sistem just in time bergantung pada pengiriman bahan baku dan komponen untuk tiba tepat ketika mereka dibutuhkan. Alih-alih pengiriman besar sekali ke gudang, input tiba dalam beberapa pengiriman dan tepat ketika mereka dibutuhkan. Perusahaan kemudian membawanya langsung ke fasilitas pabrik. Agar pengendalian persediaan tepat waktu dan efektif, perusahaan harus bersinergi dengan pemasok mereka terkait jadwal pengiriman. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan manfaat dari pengurangan biaya gudang dengan kenaikan biaya akibat pengiriman yang lebih sering dan rendahnya skala ekonomi pembelian atau dalam kurung diskon pembelian hilang. Keuntungan just in time. Sistem just in time menawarkan sejumlah keuntungan, yaitu pertama, perusahaan mengurangi biaya persediaan. Mereka menghemat ruang penyimpanan sehingga mengurangi biaya sewa dan asuransi pergudangan. 2. Perusahaan menyesuaikan persediaan gudang dengan permintaan dengan bantuan komputer. Mereka memastikan bahan baku tersedia sebelum digunakan. Tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan, itu memberi mereka kelonggaran untuk mencapai kualitas, kecepatan, ketergantungan, dan fleksibilitas sambil menurunkan biaya. Kedua, perputaran modal kerja lebih tinggi. Perusahaan membuat persediaan hanya jika itu sesuai kebutuhan lini produksi dan permintaan sebagai hasilnya.
lebih sedikit modal kerja yang terikat di persediaan. Ketiga, waktu pengaturan berkurang. Tata letak pabrik yang efisien menghilangkan waktu transit. Perusahaan menstandarisasi desain produk. Mereka secara reguler memelihara fasilitas produk alih-alih melakukan perbaikan ketika masalah muncul. Mereka juga mengintegrasikan pemasok dengan jadwal produksi dan melatih tenaga kerja untuk lebih fleksibel dan inovatif. Keempat, limbah produksi berkurang. Perusahaan memastikan item di setiap tahap produksi akan menjadi produk akhir. Mereka membeli input dan memprosesnya sesuai dengan jumlah permintaan. Dengan begitu, mereka memproduksi dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kelima, perusahaan menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual. Perusahaan memproduksi barang sesuai dengan permintaan, sehingga mereka akan mengirimkan setiap output akhir ke pelanggan. Selain itu, dengan meminimalkan persediaan, perusahaan mengurangi resiko kerusakan, usang atau ketinggalan zaman dari produk. Keenam, sistem just in time mengurangi biaya produksi. Struktur biaya yang rendah mendukung keunggulan kompetitif dan profitabilitas yang tinggi. Ada pula kekurangan just in time. Sistem just in time memiliki sejumlah sisi negatif, diantaranya yang pertama, ketergantungan dengan rantai pasokan sangat tinggi. Keterlambatan dalam menerima input dari pemasok dapat menyebabkan produksi harus berhenti. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan pemasok bisa diandalkan. Kedua, biaya lebih tinggi untuk elemen non-pergudangan. Perusahaan cenderung memesan input lebih sering sesuai dengan kondisi permintaan. Sebagai hasilnya, mereka tidak dapat mengoptimalkan diskon dan kehilangan skala ekonomi dari pesanan massal. Selain itu, karena pesanan lebih sering, itu menambah biaya administrasi dan pengiriman. Ketiga, sistem produksi rentan terhadap perubahan tak terduga dalam permintaan. Itu dapat menyebabkan hilangnya penjualan atau kemacetan di fasilitas produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memprediksi permintaan aktual secara akurat. Keempat, lebih seringnya pengiriman stok meningkatkan emisi karbon. Itu berpotensi merusak citra perusahaan karena tidak ramah lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.